Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di mata kuliah teori pasar modal. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya. Kita bertemu secara virtual lagi. Hari ini 19 April 2021 kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita menilai saham dan menilai obligasi ya. Sebelum UTS kita sudah pernah membahas tentang bagaimana menilai atau menentukan nilai intrinsik saham, dan mungkin fokus kita kali ini adalah bagaimana menilai intrinsik, bagaimana melakukan penilaian intrinsik terhadap obligasi ya, efek yang bersifat hutang. Oke. Tapi sebelumnya kita sebaiknya melakukan pemanasan ya. Jadi agenda pertama kita adalah seperti biasa pretest. Ya, pretest kali ini hanya satu soal, lebih mengkhusus bagaimana kita menentukan nilai intrinsik obligasi. Ya. Ya. Oke, saya baru saja mengirimkan link pretest kita hari ini. Saya kira 10 menit ya. Kalau 5 menit mungkin terlalu cepat ya dan kurang. Jadi saya kira adik bisa menyelesaikannya dengan sangat baik dalam waktu 10 menit ya. Oke, selamat mengerjakan. Ayo, siapa yang bersedia menjawab soal ini? Silakan, sukarela. Tadi tuh jawaban saya salah. Saya memilih A. Jawaban sebenarnya itu C, karena tadi salah perhitungan, saya nggak lihat yang Bapak kirim di chat tadi. Oke. Ya, kita bahas sama-sama ya. Ini ada soal perusahaan KLMN menerbitkan obligasi jangka waktunya 4 tahun. Ya. 4 tahun dari sekarang, ya. Berarti sekarang periode 0 sampai dengan 4 tahun. Kemudian harga pasarnya diketahui 150 dolar. Ya, suku bunga kupon, istilahnya kupon rate, itu adalah 10% per tahun. Dibayar setiap 6 bulan sekali. Setahun 2 kali, atau istilahnya semi-annually. Ya. Kemudian ada informasi discount rate. Nah, ini suku bunga umum yang digunakan untuk mendiskontokan, menentukan present value. Ingat ya, R-nya itu ya. Nah, waktu kita belajar dividen discount model kemarin. 8% per tahun, asumsi saudara memiliki willingness and ability to take risk. Ya, ini pasti ya, harus ya. Kalau enggak punya keinginan dan kemampuan untuk menanggung risiko obligasi, ya mending nggak usah ke pasar obligasi, kan gitu logikanya ya. Nah, persoalannya adalah apakah sebaiknya obligasi ini kita beli, kita pertimbangkan untuk dibeli atau tidak. Nah, itu ya. Nah, dari informasi soal ini adalah tipikal dari yang namanya plain vanilla bonds, yaitu jenis obligasi yang paling dasar. Ini versi textbooks di Amerika Serikat namanya plain vanilla bonds. Dan ya ini soal saya ambil dari salah satu apa namanya soal yang pernah keluar di ujian CFA ya, yang paling dasar loh ini ya. Jadi ini level S1 sangat sangat relevan ya. Ini yang paling dasar. Jadi inilah soal-soal salah satu soal CFA, Chartered Financial Analyst, yang mudah-mudahan nanti adik terbiasa itu ya melihat soal-soal seperti ini, dan mudah-mudahan bisa nanti lolos dengan gelar CFA ya, mudah-mudahan ya. Apa namanya, plain vanilla bonds ini adalah yang paling dasar, jenis obligasi yang paling dasar. Yang namanya obligasi, jadi kalau kita membeli obligasi, maka kita memiliki apa? Piutang, ya, tagihan kepada perusahaan yang obligasinya kita beli. Sebaliknya, perusahaan yang menerbitkan obligasi, dia punya utang. Makanya ini sering disebut sebagai ya, efek yang bersifat utang. Ya. Jadi perusahaan ngutang sama kita kalau kita beli obligasinya, ya, dan perusahaan yang menerbitkan obligasi ini berkomitmen ya, akan membayar bunga kupon, ya, istilahnya bunga kupon, ya, kupon bond yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali dalam kasus plain vanilla bond ini. Ya. Jadi 6 bulan sekali dia akan membayar ya, dengan nominal yang konstan. Ya, sama. Itulah sebabnya
obligasi ini tergolong fixed income securities, salah satunya ya. Salah satu dari fixed income securities namanya obligasi. Nah, seperti Adik lihat di sini, setiap periode pembayaran, ya, periode pembayaran pertama, kedua, sampai dengan ke-8, perusahaan membayarkan $5 ke pemegang obligasi ini. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa $5 atau dari mana datangnya $5 dan mengapa periodenya menjadi 8? Kan gitu ya. Oke, tipikal obligasi yang plain vanilla ini adalah bunga kupon dibayar 6 bulan sekali. Kemudian kalau tidak dicantumkan nilai nominalnya, maka diasumsikan nilai nominalnya adalah $100. Ya. Nah, itu ya kesepakatan di textbook gitu ya. Kalau ditanyakan kenapa soalnya tidak ada $100, tapi kemudian saya masukkan $100 karena mereka yang belajar finance dan mengetahui inilah typical plain vanilla bond, diasumsikan mereka sudah paham bahwa nominal value atau face value dari plain vanilla bond adalah $100 jika tidak ditentukan ya. Kecuali memang soalnya mengatakan nilai nominalnya sekian, ya ikuti soalnya gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, ini adalah plain vanilla bond, nominal value tidak ditentukan, jadi asumsikan $100, kemudian diketahui maturity periodnya adalah 4 tahun, tetapi dibayar bunga kuponnya setiap 6 bulan, berarti ada berapa periode pembayaran? Ada 8 periode pembayaran, betul ya? Karena 1 tahun perusahaan membayar 2 kali, gitu ya. Jadi kalau 4 tahun berapa kali bayarnya? 8 kali, ya 4 kali 2, ya, seperti yang saya sampaikan sini. Jadi ada 8 periode pembayaran di mana perusahaan ini berkomitmen untuk membayarnya, gitu ya. Nah, karena semi annually juga, maka bunga kupon yang besarannya adalah 10% per tahun, jadi ini adalah per tahun 10%, jadi dibayarnya adalah bukan 10% per tahun lagi, tapi 5% per tahun. Ya. Jadi langsung aja dibagi 2, karena 2 kali pembayaran dalam setahun. 10% dibagi 2, jadi 5% per periode pembayaran. 5% dari berapa? 5% dari $100 nominal value-nya. Jadi menentukan bunga kupon obligasi itu adalah persentasenya dikali dengan persentase bunga kupon dikali dengan nominal value. Kalau pembayarannya setahun sekali ya 10% dikali $100. Tapi kalau karena ini adalah semi annually, maka 10% dibagi 2 dikali $100. Jadi dapat $5 per periode pembayaran. Ya, Adik lihat di garis waktunya itu ya, periode pertama, kedua sampai ke-8 itu konstan $5. Ini adalah typical fixed income securities, obligasi salah satunya. Ya. Oke. Kemudian ada informasi tentang discount rate ya sebesar 8% per tahun. Nah, ini adalah suku bunga umum ya. Jadi kalau di bank katakanlah suku bunga simpanannya adalah 8%, maka obligasi ini menawarkan suku bunga 10% per tahun. Nah, itulah sebabnya 2% lebih tinggi daripada suku bunga umum menyebabkan obligasi ini menarik gitu ya. Menarik untuk dilirik oleh mereka yang ingin memegang obligasi ini. Ya, jadi 8% per tahun, sekali lagi karena ini adalah semi annually, jadi dibagi 2, ya, jadi 4% untuk mendiskontokan arus kas, gitu ya. Nah, nanti kita gunakan ini. Oke, nah, jadi buatkan garis waktunya $5, $5 sampai dengan tahun ke-8, ya. Dan jangan lupa di akhir tahun ke-8 juga ada $100 nilai apa istilahnya itu nilai nominal yang juga harus atau bisa diterima oleh pemegang obligasi, gitu ya. Jadi kalau perusahaan ini minjam uang di bank, gitu ya, minjam uang di bank, maka perusahaan akan membayar bunga dan membayar cicilan pokok utangnya itu per periode, ya toh. Biasanya kalau di Indonesia per bulan ya. Jadi kalau kita ngutang atau perusahaan ini berhutang kepada bank, maka perusahaan akan membayar pokok dan bunga setiap bulan, betul ya? Kebiasaan kita kan itu ya. Jadi $5 bunganya tambah ya berapa ini ya pokoknya itu ya dibagi rata ya sekian per periodenya. Tetapi dalam obligasi itu terutama dalam plain vanilla bond dalam konteks ini itu beda ya. Setiap periode pembayarannya dalam hal ini adalah 6 bulan sekali. Itu yang dibayar bukan pokok plus bunga, tetapi hanya bunganya saja, namanya bunga kupon. Ya. Nah, nanti terakhir di akhir periode, istilahnya maturity date,
ya, di periode ke-8, itu barulah keseluruhan nominal value-nya, pokoknya kalau istilahnya ya, pokok pinjamannya itu semuanya langsung dibayarkan. Nah, itu perbedaannya ya. Oke. Jadi kita hitung-hitung di sini ya, present value-nya, konsep dari nilai intrinsik aset apapun pada dasarnya adalah menentukan nilai sekarang, present value, atau mendiskontokan estimasi arus kas atau aliran kas di masa yang akan datang. Ya, dalam hal ini adalah dalam bentuk bunga kupon. Jadi ya didiskontokan dengan cara yang seperti kita pelajari tempo hari itu ya. Jadi $5 untuk tahun pertama itu didiskontokan pada level bunga 4% ya. Kemudian jangan lupa periode waktunya 1, pangkat 1-nya ya. Kemudian ditambah $5 di tahun kedua, periode kedua maaf, kemudian dibagi 1 tambah 4% suku bunga umumnya di pangkat 2. Begitu juga tahun ketiga, tahun keempat, tahun sampai dengan tahun ketujuh sama semua ya polanya ya, cuman periode waktunya saja yang berbeda ya. Kemudian di periode tahun ke-8 jangan lupa di sana ada 2 komponen ya. Komponen bunga kupon yang dibayarkan di tahun ke-8, maaf periode ke-8, dan juga nominal value-nya full $100 juga di periode ke-8 ya. Ini dihitung-hitung, kalau tidak salah hitung, mestinya nilainya adalah, atau harganya adalah nilai intrinsiknya $106,73. Ya. Nah, tinggal dibandingkan saja untuk membuat keputusan. Harga pasar 150, nilai intrinsik 106, berarti harga pasar lebih tinggi. Ya. Ini berarti apa? Over value. Betul ya, konsepnya jangan lupa ya. Overvalued. Jadi kalau overvalued sebaiknya ditunda untuk dibeli. Ya, atau jangan dibeli ya silahkan. Dengan asumsi perlu dilengkapi ceteris paribus. Ya. Faktor-faktor lain tidak dimasukkan di dalam analisis ini. Ya. Ya, itu tadi penjelasan atau pembahasan tentang soal pretestnya. Ya. Dan sekarang kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu tentang penilaian efek bersifat ekuitas dan utang yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Ya. Untuk itu saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang topik ini. Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang penilaian efek bersifat ekuitas dan obligasi. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ide Bagus Putra Aditya dengan 3 digit yang terakhir 144. Yang kedua, ada Azhar Condronegoro dengan 3 digit yang terakhir 145. Lalu ada Indi Vanessa Dana dengan 3 digit yang terakhir 159. Lalu ada saya sendiri, Valda Jenita Diputri dengan 3 digit yang terakhir 160. Dan yang kelima ada Intan Karunia Listianti dengan 3 digit yang terakhir 237. Next. Penilaian obligasi. Yang pertama yaitu beberapa istilah dalam valuasi obligasi. Next. Jadi ada beberapa istilah dalam valuasi obligasi, yaitu contohnya nilai buku, yaitu nilai yang ditunjukkan pada laporan neraca. Lalu ada nilai likuiditas, yaitu sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aset dijual secara individual dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan perusahaan. Lalu ada harga pasar, yaitu nilai yang teramati atau aset yang ada di pasar. Lalu ada nilai intrinsik, yaitu nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Next. Terus selanjutnya ada kupon, yaitu surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Ada nilai par, yaitu harga dasar pada saat obligasi dijual di pasar perdana, biasanya 100 atau 1000. Lalu ada harga diskon, yaitu harga pasar kurang dari nilai par atau nilai intrinsiknya. Dan harga premium, yaitu harga pasar lebih besar dari nilai par atau nilai intrinsiknya. Next. Yang kedua yaitu metode valuasi obligasi. Obligasi atau bond adalah surat utang atau kesanggupan jangka panjang dengan janji untuk membayar kepada pemegangnya
berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jumlah yang tetap pada setiap periodenya, bisa tahunan, kuartalan, semesteran, dan lainnya, sampai pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, nilai pokok atau prinsipal dari obligasi akan dibayarkan kepada pemegang obligasi. Secara umum, nilai intrinsik dari sebuah aset sama dengan present value dari sejumlah arus kas yang diharapkan, atau perkiraan yaitu kupon dan hutang pokok dengan required rate of return atau tingkat pengembalian yang diinginkan tertentu. Jadi nilai obligasi merupakan fungsi dari yang pertama, jumlah dan waktu penerimaan arus kas, dan yang kedua yaitu required rate of return dari investor dalam melakukan investasi. Next. Untuk penilaian obligasi, diskontokan arus kas yang diperoleh dari obligasi yang bersangkutan pada required rate of return investor. Arus kas dari obligasi dapat berupa yang pertama ada coupon payment, bisa tahunan, tengah tahunan, atau 3 bulanan, dan yang kedua ada par value payment, yaitu 1 kali pada saat jatuh tempo. Rumus harga obligasi atau VB yaitu sigma CT dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat T dari T sama dengan 1 sampai N ditambah prinsipal dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N, yang dimana VB merupakan harga obligasi atau nilai intrinsik obligasi, lalu CT adalah kupon obligasi, lalu I adalah tingkat bunga, dan N adalah jangka waktu. Next. Lalu selanjutnya kita ke contoh soal, yaitu PT Kencana memiliki obligasi dengan nominal 1 juta dengan kupon rate 12% dan umur 5 tahun. Apabila tingkat return yang diminta investor sebesar 10%, maka berapakah nilai intrinsik dari obligasi tersebut? Jadi nilai intrinsik dari obligasi tersebut dapat dihitung berdasarkan rumus yang tadi, yaitu sebagai berikut. Jadi sigma 12% dikali 1 juta dibagi 1 ditambah 10% pangkat T, untuk T dari 1 sampai 5 ditambah 1 juta dibagi 1 plus 10% pangkat 5. Sehingga dihitung dan mendapatkan hasil sebesar 1075,816. Jadi bila investor menginginkan return 10%, maka ia harus mendapatkan obligasi tersebut maksimal seharga Rp1.075.816. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Vanessa dengan 3 digit NIM terakhir 159. Di sini saya akan membawakan materi kedua yaitu Yield to Maturity. Yield to Maturity dapat juga dikatakan sebagai expected rate of return atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari obligasi. Kita menghitung expected rate of return dengan mencari discount rate yang menghasilkan present value dari seluruh pembayaran kupon dan prinsipal sama dengan harga pasar obligasi saat ini. Next. Return YTM ini akan diperoleh jika obligasi dipegang oleh investor sampai dengan jatuh tempo dengan catatan perusahaan yang mengeluarkan tidak mengalami kegagalan pembayaran atau default. Nah, rumus dari harga obligasi atau VB ini sigma CT dibagi 1 plus YTM pangkat T ditambah prinsipal dibagi 1 plus YTM pangkat N, di mana VB itu harga obligasi atau nilai intrinsik obligasi, kemudian CT itu kupon atau kupon obligasi, sedangkan YTM itu tingkat bunga, dan N itu jangka waktu. Next. Untuk contohnya, sebuah obligasi memiliki nilai par sebesar 1.000 dengan kupon sebesar 6% yang dibayarkan setiap 6 bulan dan jangka waktu tempo adalah 3 tahun. Hitunglah wajar nilai obligasi ketika YTM-nya sebesar 3%, 6%, dan 12%. Jawabannya ketika YTM sebesar 3%, maka PB-nya sigma 6% per 2 dikali 1.000 dibagi 1 plus 3% per 2 pangkat T ditambah 1.000 dibagi 1 plus 3% per 2 pangkat 6. Ditemukan hasil 1085,458. Kemudian ketika YTM-nya sebesar 6%, PB-nya sigma 6% per 2 dikali 1.000
dibagi 1 plus 6% per 2 pangkat T ditambah 1000 per 1 ditambah 6% per 2 sama ditemukan hasil sebesar 1000. Kemudian ketika YTM-nya sebesar 12%, PB-nya sigma 6% per 2 dikali 1000 dibagi 1 plus 12% per 2 pangkat T ditambah 1000 dibagi 1 plus 12% per 2 pangkat 6 ditemukan hasil 852,480. Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa ketika YTM sama dengan kupon, maka nilai obligasi sama dengan nilai par. Jika YTM lebih besar atau kecil dari kupon, maka obligasi diperdagangkan kepada diskon atau premium terhadap nilai par. Untuk premium, C lebih besar dari YTM. Untuk par, C sama dengan YTM. Untuk diskon, C kurang dari YTM. Next. Selanjutnya yaitu zero coupon bond. Zero coupon bond adalah tipe obligasi di mana yang pertama tidak ada pembayaran kupon. Yang kedua, return investor ditentukan seluruhnya dari diskon harga obligasi. Next. Valuasi nilai intrinsik dari obligasi tanpa bunga adalah sebagai berikut. Untuk rumus harga obligasi atau VB sama dengan prinsipal per 1 plus I pangkat N, di mana VB itu sama dengan harga obligasi atau nilai intrinsik obligasi, I itu tingkat bunga, dan N itu jangka waktu. Next. Untuk contohnya, sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 500 juta jatuh tempo dalam 4 tahun. Tentukan nilai intrinsik dari obligasi tersebut jika investor mengharapkan yield 12% per tahun. Jawabnya, harga obligasi atau VB sama dengan 500 juta dibagi 1 plus 12% pangkat 4. Ditemukan hasil 317.759.039,2. Bila investor menginginkan return sebesar 12% per tahun selama 4 tahun ke depan, maka ia harus mendapatkan obligasi tanpa bunga tersebut pada saat ini maksimal seharga 317.759.039. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar? Halo, baru terdengar. Ya, silakan dilanjutkan ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penilaian ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Intan Cornelistianti dengan 3 digit NIM terakhir 237. Next. Yang pertama yaitu valuasi saham. Saham adalah efek bersifat ekuitas yang dibedakan menjadi dua macam sesuai dengan hak yang melekat padanya.
yaitu saham preferen atau preference stock dan saham biasa atau common stock. Keduanya memiliki metode penilaian atau valuasi masing-masing. Valuasi saham merupakan tata cara atau metode atau prosedur untuk mendapatkan nilai atas saham dari suatu perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu saham preferen. Saham preferen memiliki klaim tertinggi di atas saham biasa, atas aset dan laba perusahaan, serta memiliki hak pembayaran dividen yang tetap. Saham preferen disebut juga hybrid security karena meskipun bersifat ekuitas, namun juga memiliki hak seperti efek bersifat utang. Valuasi untuk menghitung present value dari preference stock dapat dilakukan dengan metode perpetuity seperti VPS sama dengan annual dividend dibagi required rate of return, di mana VPS merupakan present value of preference stock. Next. Contoh soalnya, PT Sejahtera dengan dividen per saham per kuartal sebesar Rp15, dividen per saham per tahun Rp60, required rate of return 6%, di mana PV sama dengan Rp60 dibagi 6%, yaitu 1.000. Kesimpulan dari contoh soal di atas merupakan apabila seorang investor ingin memiliki saham preferen PT Sejahtera yang membagikan dividen tetap per saham sebesar Rp15 tiap kuartalnya dan mengharapkan imbal hasil 6% dalam setahun, maka ia harus membelinya seharga Rp1.000 per saham. Next. Baik, selanjutnya yaitu saham biasa. Yang pertama ada DDM atau Dividend Discount Model. Nilai saham biasa sama dengan nilai sekarang dari semua arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham. Akan tetapi berbeda dengan obligasi, saham biasa tidak menjanjikan kepada pemegangnya penghasilan bunga atau pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Saham biasa juga tidak memberi dividen tetap seperti yang diberikan saham preferen. Untuk saham biasa, dividen didasarkan pada yang pertama keuntungan perusahaan dan yang kedua keputusan manajemen untuk membayar dividen atau menginvestasikannya kembali keuntungan untuk pengembangan perusahaan. Next. Dalam analisis saham, nilai intrinsik yang akan kita taksir dibandingkan dengan nilai pasar saham tersebut saat ini atau current market price. Pedoman yang digunakan yaitu yang pertama, apabila nilai intrinsik atau V0 lebih besar daripada harga pasar atau P0, maka saham tersebut undervalued sehingga layak dibeli atau ditahan apabila saham tersebut dimiliki. Yang kedua, apabila nilai intrinsik atau V0 lebih kecil daripada harga pasar atau P0, maka saham tersebut overvalued sehingga layak dijual. Dan yang ketiga, apabila nilai intrinsik atau V0 sama dengan harga pasar atau P0, maka saham tersebut dianggap menunjukkan nilai yang wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Next. Bagi investor yang memegang saham biasa hanya untuk satu periode, maka nilai dari saham biasa adalah sebesar nilai sekarang dari dividen yang akan diterima selama 1 tahun, dan nilai sekarang dari harga pasar tahun depan. Rumusnya, VCS sama dengan D1 dibagi 1 plus KCS ditambah P1 per 1 plus KCS, di mana VCS adalah nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa, D1 adalah dividen yang akan diterima tahun depan atau tahun ke-1, P1 sama dengan harga pasar biasa tahun depan atau tahun ke-1, dan KCS sama dengan tingkat pengembalian yang diinginkan pemilik saham biasa. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putra Raditya dengan 3 digit yang terakhir 144. Nah, sini contoh soalnya, dividen per saham per tahun sebesar Rp500. Harga jual tahun depan atau expected-nya sebesar 8.000. Di sini required rate of return-nya sebesar 12%. Nah, ditanyakan berapa harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT Sejuk Alam Raya. Nah, kita dapat gunakan rumus yang sudah jelas di mana VCS sama dengan D1 per 1 plus KCS plus P1 per 1 plus KCS. Next. Nah, dari rumus yang tadi bisa di input angkanya dan kita dapatkan di sini VCS sama dengan 500 per dalam kurung 1 plus 12% ditambah 8.000 dibagi dalam kurung 1 plus 12%. Sehingga dapatkan nilai VCS sebesar 7.589,29. Jadi harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT Sejuk Alam Raya adalah sebesar Rp7.589,29 per lembar. Karena saham biasa tidak mempunyai tanggal jatuh tempo dan sering dipegang selama bertahun-tahun atau multiple holding period, menurut penilaian saham biasa, jika saham tersebut dipegang dalam waktu yang tidak dapat dipastikan, dapat didefinisikan sebagai berikut. Di sini VCS sama dengan D1 per dalam kurung 1 ditambah KCS pangkat 1 ditambah D2 per dalam kurung 1 plus KCS pangkat 2 ditambah seterusnya sampai D tidak terhingga bagi 1 dalam kurung 1 plus KCS pangkat tak terhingga. Sehingga didapatkan rumusnya yaitu VCS sama dengan sigma DT dibagi dalam kurung 1 plus KCS pangkat T, di mana T dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Nah, jika dianggap dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan sebesar G, maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi berikut, yaitu VCS sama dengan D1 per dalam kurung KCS dikurangi G, di mana VCS adalah nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa, D1 adalah dividen yang akan diterima tahun depan atau tahun ke-1, lalu KCS adalah tingkat pengembalian yang diinginkan pemilik saham biasa, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen terhadap nilai buku. Nah, contoh perhitungan DDM untuk multiple holding period dan multiple dividend growth rate adalah sebagai berikut. Pertumbuhan akan datang dari dividen yang dibagikan oleh PT ABCD pada 2 tahun pertama sebesar 5%. Kemudian 2 tahun kedua sebesar 8% dan tahun-tahun berikutnya konstan sebesar 10%. Anda berencana untuk membeli saham PT ABCD tersebut. Tahun ini PT ABCD baru saja membagikan dividen sebesar Rp300 per lembar sahamnya kepada pemegang saham biasa. Dengan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12% dan berencana untuk memegang saham PT ABCD hingga waktu yang tidak ditentukan, berapakah harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT ABCD? Next. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui pertumbuhan dividen tahun pertama sebesar 5%, lalu pertumbuhan dividen tahun kedua sebesar 5%, pertumbuhan dividen tahun ketiga sebesar 8%, pertumbuhan dividen tahun keempat sebesar 8%, dan pertumbuhan dividen tahun-tahun berikutnya konstan sebesar 10%. Nah, sini dividen tahun ini sebesar Rp300 dan required rate of return-nya sebesar 12%. Nah, di sini dapat kita hitung D1 sama dengan 300 dikali 1 plus 1 ditambah 5% sehingga dapatkan hasil sebesar 315. D2
yaitu 315 dikali dalam kurung 1 ditambah 5%, didapatkan hasil sebesar 330,75. Lalu D3 330,75 dikali dalam kurung 1 plus 8%, sehingga dapatkan hasil 357,21. Lalu D4 357,21 dikali 1 ditambah 8%, sehingga dapatkan hasil sebesar 385,79. D5 385,79 dikali 1 plus 10%, sehingga dapatkan hasil sebesar 424,37. Lalu D6 424,37 dikali dalam kurung 1 ditambah 10%, sehingga dapatkan hasil 466,81. Next. Nah, dapat dilanjutkan lagi rumusnya, yaitu VCS sama dengan D1 dibagi 1 plus KCS pangkat 1 plus ditambah D2 per dalam kurung 1 plus KCS pangkat 2 ditambah D3 per dalam kurung 1 plus KCS pangkat 3 plus D4 per dalam kurung 1 plus KCS pangkat 4 ditambah D5 per 1 plus KCS pangkat 5 ditambah P. Nah, di sini VCS sama dengan D1 per 1 plus KCS pangkat 1 plus D2 per 1 plus KCS pangkat 2 ditambah D3 per dalam kurung 1 plus KCS pangkat 3 ditambah D4 per 1 plus KCS pangkat 4 ditambah D5 per 1 plus KCS pangkat 5 ditambah D6 per dalam kurung KCS dikurangi G dikali dalam kurung 1 plus KCS pangkat 5. Sehingga setelah kita input angka-angkanya menjadi VCS sama dengan 315 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 1 ditambah 330,75 dibagi 1 tambah 12% pangkat 2 ditambah 357,21 dibagi dalam kurung 1 plus 12% pangkat 3 ditambah 385,79 dibagi dalam kurung 1 ditambah 12% pangkat 4 ditambah 424,37 dibagi dalam kurung 1 ditambah 12% pangkat 5 dan ditambah 466,81 dibagi dalam kurung 12% dikurangi 10% dikali 1 ditambah 12% pangkat 5, sehingga didapatkan hasil yaitu VCS sama dengan 281,25 ditambah 263,67 ditambah 254,26 ditambah 245,18 ditambah 240,80 ditambah 13.244,03, sehingga hasilnya menjadi 14.529,1. Nah, harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT ABCD adalah sebesar Rp14.529,19 per lembar. Next. Untuk baik, sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Condronegoro dengan 3 digit NIM terakhir 145. Akan menjelaskan tentang cash flow model. Pertama, present value of operating free cash flow. Free cash flow menunjukkan besarnya kas yang mampu dihasilkan perusahaan untuk mempertahankan atau melakukan ekspansi bisnis dan mengembangkan asetnya. Secara umum, juga dapat dijelaskan sebagai cash flow setelah direct cost dan sebelum pembayaran kepada capital supplier. Artinya, operating free cash flow merupakan free cash flow setelah memenuhi interest, principal payment, dan capital expenditure. Untuk mengelola aset guna mendanai aset baru yang berpengaruh pada pertumbuhan dari perusahaan tersebut.
dengan rumus VC sama dengan sigma OFCF T dibagi 1 plus WACCJ pangkat T dari 1 sampai ke N, di mana VJ adalah nilai perusahaan J, N sama dengan banyaknya periode diasumsikan infinite atau hingga, OFCF T adalah operating free cash flow perusahaan pada periode T, WACCJ weighted average cost of capital perusahaan, di mana WACC didapat dari WE kali KE ditambah WD kali KD dan WD plus WE sama dengan 1. WE adalah porsi pembiayaan modal sendiri atau ekuitas, KE adalah biaya modal sendiri, WD adalah porsi pembiayaan hutang, KD adalah biaya modal pihak ketiga. Jika dengan infinite period, maka rumusnya menjadi VC sama dengan OFCF 1 dibagi WACCJ minus G OFCF. OFCF 1 didapat dari OFCF 0 dikali 1 plus GOFCF, mana GOFCF adalah tingkat pertumbuhan konstan jangka panjang dari operating free cash flow. FCFF didapat dari FCFE ditambah interest expense kali 1 minus tax rate plus principal prepayment minus new debt issue plus preferred dividend, atau didapat dari EBIT kali 1 minus tax rate ditambah depresiasi minus capital expenditure minus delta working capital. Yang kedua, present value of free cash flow of equity. Itu merupakan perhitungan cash flow yang tersedia untuk pemegang equity setelah perusahaan membayar utang dan memberikan kesempatan expenditure untuk mengelola aset perusahaan. Dengan kata lain, free cash flow of equity merupakan cash flow yang tersedia untuk semua pihak yang memiliki klaim pada perusahaan. Adapun rumusnya, VC sama dengan sigma FCF ET dibagi 1 plus KJ pangkat T dari T dari 1 ke N, di mana VC ini nilai perusahaan J, N itu banyak periode diasumsikan infinite, dan FCF ET free cash flow to equity perusahaan pada periode T. FCFE didapat dari net income plus depresiasi minus capital expenditure minus delta working capital minus principal debt plus new debt issue. Atau FCFE ini didapat dari net income minus dalam kurung 1 minus G kali capital expenditure minus depresiasi minus dalam kurung 1 minus G kali delta working capital. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi diskusi. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penilaian efek bersifat ekuitas dan obligasi. Adapun anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Iputu Gede Surya Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 115. Yang kedua ada Jordan Rudolf Daniel Rundonowu dengan 3 digit NIM terakhir 120. Saya sendiri, Nikoma Sintarani Putri, dengan 3 digit NIM terakhir 125. Lalu yang keempat ada Nikade Karisma Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Yang kelima ada Kadek Diah Rizkyani Putri dengan 3 digit NIM terakhir 131, dan terakhir ada Salita dengan 3 digit NIM terakhir 134. Materi pertama akan saya bawakan mengenai penilaian efek bersifat ekuitas. Yang pertama ada mengenai evaluasi saham. Saham adalah efek bersifat ekuitas yang dibedakan menjadi 2 macam, sesuai dengan hak yang melekat padanya, yaitu saham preferen atau preferred stock, dan saham biasa atau common stock. Keduanya pun memiliki metode penilaian atau valuasi masing-masing. Yang pertama saya akan membahas mengenai saham preferen.
Selain tidak memiliki hak voting dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, ada beberapa hal lain yang perlu diketahui mengenai saham preferen, yaitu yang pertama, memiliki klaim tertinggi di atas saham biasa atas aset dan laba perusahaan, serta yang kedua, memiliki hak pembayaran dividen yang tetap. Yang ketiga, apabila perusahaan belum sanggup membayar dividen, bukan berarti perusahaan tersebut mangkir dari kewajibannya, melainkan dividen pemegang saham preferen tersebut akan diakumulasikan. Oleh karena hal tersebut, saham preferen disebut juga sebagai hybrid security, karena meskipun bersifat ekuitas, namun juga memiliki hak sebagai efek bersifat hutang atau obligasi. Valuasi untuk menghitung present value dan preferred stock dapat dilakukan dengan metode Prebuty, seperti di bawah ini, yaitu VPS-nya annual dividend per liquid rate of return. Dengan FPS-nya yaitu present value of preferred stock. Contohnya, di sini ada PT Sejahtera dengan data sebagai berikut yang dapat dilihat di tabel, yaitu dividen per saham per kuartalnya itu Rp15, dividen per saham per tahunnya itu Rp60, liquid rate of return-nya itu 6%, dengan present value-nya itu 60% dibagi dengan 6% didapatkan Rp1.000. Kesimpulan dari contoh di atas adalah apabila seorang investor ingin memiliki saham preferen PT Sejahtera yang membagikan dividen tetap per saham sebesar Rp15 tiap kuartalnya dan mengharapkan imbal hasil 6% dalam setahun, maka ia harus membelinya seharga Rp1.000 per saham. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada dividen discount model. Seperti menilai obligasi dan saham preferen, nilai saham biasa sama dengan nilai sekarang dari semua arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham. Akan tetapi, berbeda dengan obligasi, saham biasa tidak menjanjikan kepada pemegangnya penghasilan bunga atau pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Saham biasa juga tidak memberi dividen tetap seperti yang diberikan saham preferen. Untuk saham biasa, dividen didasarkan pada yang pertama keuntungan perusahaan, yang kedua keputusan manajemen untuk membayar dividen atau menginvestasikan kembali keuntungan untuk pengembangan perusahaan. Dalam analisis saham, nilai intrinsik yang kita taksir dibandingkan dengan nilai pasar saham tersebut saat ini. Perumpamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Apabila nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar, maka saham tersebut under value sehingga layak dibeli atau ditahan apabila saham tersebut dibeli. Yang kedua, apabila nilai intrinsik kurang dari harga pasar, maka saham tersebut over value sehingga layak. Ketiga, apabila nilai intrinsik harga pasar, maka saham tersebut dianggap menunjukkan nilai yang wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Bagi investor yang memegang saham biasa hanya untuk satu periode, misalnya 1 tahun, maka nilai dari saham biasa adalah sebesar nilai sekarang dari dividen yang akan diterima selama 1 tahun, dan nilai sekarang dari harga pasar tahun depan. Rumusnya sebagai berikut, VCS sama dengan D1 per 1 tambah KCS, tambah P1 per 1 tambah KCS. VCS sebagai nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa, D1 adalah dividen yang akan diterima tahun depan, tahun ke-1, P1 sama dengan harga saham biasa tahun depan, tahun ke-1, dan KCS sebagai tingkat pengembalian yang diberikan pemegang saham biasa. Jadi contohnya ini PT Sejuk Alam Raya, dividen per saham Rp500, harga jual tahun depan Rp8.000, dan required rate of return-nya 12%. Pertanyaannya, berapa harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT Sejuk Alam Raya? Next. Jadi penyelesaiannya memakai rumus yang tadi. Jadi VCS sama dengan 500 per 1 tambah 12%, tambah 8.000 per 1 tambah 12%. Hasilnya 7.589,29. Jadi harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT Sejuk Alam Raya adalah Rp7.589,29 per lembar. Next. Sekarang kita masuk di multiple holding period.
Karena saham biasa tidak mempunyai tanggal jatuh tempo dan sering dipegang selama bertahun-tahun, multiple holding period. Model penilaian saham biasa, jika saham tersebut dipegang dalam waktu yang tidak dapat dipastikan, dapat didefinisikan sebagai berikut. VCS sama dengan D1 per 1 tambah KCS pangkat 1 tambah D2 per 1 tambah KCS pangkat 2, dan seterusnya. Jadi VCS sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai tak hingga untuk DT per 1 tambah KCS pangkat T. Jika dianggap dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan sebesar G, maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi VCS sama dengan D1 per KCS kurang G. VCS sebagai nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa, D1 sebagai dividen yang akan diterima tahun depan, tahun ke-1, KCS sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan, dan G sebagai tingkat pertumbuhan dividen terhadap nilai buku. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan, yaitu contoh perhitungan DDM untuk multiple holding period. Berikut ini disajikan data dari PT ABCD, yaitu pertumbuhan dividen per tahun konstan sebesar 5%, dividen tahun ini sebesar Rp300, required rate of return sebesar 10%. Pertanyaannya, berapakah harga wajar saham PT ABC apabila seorang investor ingin membelinya sekarang dan dipegang untuk periode waktu yang tak terhingga? Next. Untuk penyelesaiannya, dimasukkan rumus tadi, yaitu nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa sama dengan dividen yang akan diterima tahun depan per tingkat pengembalian yang diinginkan pemilik saham biasa dikurangi tingkat pertumbuhan dividen terhadap nilai buku. Maka untuk mencari dividen pada tahun pertama itu digunakan rumus dividen pada tahun ini buka kurung 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividen terhadap nilai buku. Maka nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa adalah 300 dikalikan 1 ditambah 5% per 10% dikurangi 5%. Didapat 6.300. Jadi harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT ABCD adalah sebesar Rp6.300 per lembar. Next. Berikutnya, yaitu contoh perhitungan DDM untuk multiple holding period dan multiple dividend growth rate. Pertumbuhan akan datang dari dividen yang dibagikan oleh PT ABCD pada 2 tahun pertama, yaitu sebesar 5%. Kemudian, 2 tahun kedua sebesar 8%, dan tahun-tahun berikutnya konstan sebesar 10%. Anda berencana untuk membeli saham PT ABCD tersebut. Tahun ini, PT ABCD baru saja membagikan dividen sebesar Rp300 per lembar sahamnya kepada pemegang saham biasa, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12%, dan berencana untuk memegang saham PT ABCD hingga waktu yang tidak ditentukan. Berapakah harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT ABCD? Baik, berikut merupakan tabel data dari PT ABCD, yaitu pertumbuhan dividen tahun pertama, yaitu sebesar 5%, pertumbuhan dividen tahun kedua sebesar 5%, pertumbuhan dividen tahun ketiga sebesar 8%, pertumbuhan dividen tahun keempat sebesar 8%, pertumbuhan dividen tahun-tahun berikutnya konstan sebesar 10%. Dividen tahun ini sebesar Rp300 dan required rate of return sebesar 12%. Next. Jadi, yang dilakukan adalah menghitung dividen tahun pertama menggunakan dividen tahun ini. Seperti yang dilihat, didapat 315. Lalu untuk menghitung dividen tahun kedua dan seterusnya menggunakan nilai dividen pada tahun sebelumnya. Lalu dimasukkan ke rumus VCS sama dengan D1 per 1 plus KCS pangkat 1 plus D2 per 1 plus KCS pangkat 2 dan seterusnya hingga ditambahkan dengan P5. Maka dimasukkan nilai-nilai yang tadi, di mana VCS sama dengan 315 per 1 ditambah 12% pangkat 1, ditambah 330,75 per 1 plus 12% pangkat 2,
dan seterusnya hingga P5 466,81 per 12% min 10% dikalikan 1 plus 12% pangkat 5. Maka didapat hasil 14.529,1. Jadi, harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT ABCD adalah sebesar Rp14.529,19 per lembarnya. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk subbab materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu cash flow model, yang dimana terdapat present value of operating free cash flow, yang biasa disingkat FCFF, free cash flow for the firm, yang didapat dari operating, bisa di next, Ran, yang biasa disingkat FCFF, free cash flow for the firm, yang didapat dari operating cash flow dikurang capital expenditures. Free cash flow (FCF) menunjukkan besarnya kas yang mampu dihasilkan perusahaan untuk mempertahankan atau melakukan ekspansi bisnis dan mengembangkan asetnya. Next. Secara umum, juga dapat dijelaskan sebagai cash flow sebagai direct cost dan sebelum pembayaran kepada capital supplier. Artinya, operating free cash flow merupakan free cash flow setelah memenuhi interest, principal payment, dan capital expenditure. Untuk mengelola aset guna mendanai aset baru yang berpengaruh pada pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Next, Ran. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu nilai perusahaan J sama dengan sigma 1 sampai tak hingga, yang dimana itu OFCFT yang merupakan operating free cash flow perusahaan pada periode T dibagi dengan 1 ditambah WACCJ pangkat T, yang dimana itu merupakan weighted average cost of capital perusahaan, dimana WACC tersebut didapat dari porsi pembiayaan modal sendiri atau ekuitas dikali dengan biaya modal sendiri, kemudian ditambah dengan porsi pembiayaan hutang dikali dengan biaya modal pihak ketiga, dan porsi pembiayaan hutang ditambah dengan porsi pembiayaan modal sendiri sama dengan 1. Kemudian jika dengan infinity period, maka nilai perusahaan J sama dengan OFCF 1 dibagi dengan WACCJ dikurang GOFCF, di mana OFCF 1 itu merupakan operating free cash flow pada periode pertama, yang didapat dari OFCF 0 kurung buka 1 plus GOFCF kurung tutup. Kemudian GOFCF tersebut merupakan tingkat pertumbuhan konstan jangka panjang dari operating free cash flow. Next, Ran. Adapun rumus dari free cash flow for the firm, yaitu FCFE ditambah dengan interest expense dalam kurung 1 dikurang tax rate tambah principal repayment dikurang new debt issue plus preferred dividend, atau FCFF itu bisa dicari dengan EBIT dalam kurung 1 kurang tax rate ditambah depresiasi kurang capital expenditure dikurang dengan perubahan working capital. Next slide. Kemudian untuk present value of free cash flow of equity merupakan perhitungan cash flow yang tersedia untuk pemegang equity setelah perusahaan membayar utang dan memberikan kesempatan expenditure untuk mengelola aset perusahaan. Dengan kata lain, free cash flow of equity merupakan cash flow yang tersedia untuk semua pihak yang memiliki klaim pada perusahaan. Dapat dicari dengan nilai perusahaan, yaitu sigma 1 hingga infinity. Kemudian FCFE pada periode ke T dibagi dengan 1 plus K dengan pangkat periode tertentu. Next one. Adapun cara untuk mencari FCFE tersebut yaitu dengan net income ditambah dengan depresiasi dikurang capital expenditure, dikurang dengan perubahan working capital, kemudian dikurang principal debt, kemudian ditambah dengan new debt issue.
atau dengan net income dikurang dengan 1 dikurang pertumbuhan dividen pada nilai buku, kemudian dikali dengan capital expenditure dikurang depresiasi, kemudian dikurang 1 kurang pertumbuhan dividen pada nilai buku, dikali dengan perubahan working capital-nya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai penilaian obligasi. Next. Sebelum kita melanjutkan tentang penilaian obligasi, ada baiknya kita mengetahui apa itu obligasi. Obligasi atau bond adalah surat hutang atau kesanggupan jangka panjang dengan janji untuk membayar kepada pemegangnya berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jumlah yang tetap pada setiap periodenya. Periode di sini bisa tahunan, kuartalan, semesteran, dan lain-lain, sampai jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, nilai pokok atau prinsipal dari obligasi akan dibayarkan kepada pemegang obligasi. Next. Pengetahuan mengenai efek bersifat hutang seperti obligasi beserta metode valuasinya tidak dapat dipisahkan dari beberapa istilah yang sering digunakan di dalamnya. Yang pertama itu ada nilai buku atau book value, yaitu nilai yang ditunjukkan pada laporan neraca perusahaan. Nilai ini menggambarkan biaya historis dari aset, bukan dari yang sedang berlangsung. Yang kedua ada nilai likuiditas, yaitu sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aset dijual secara individual dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan perusahaan. Yang ketiga ada harga pasar, yaitu nilai yang teramati atas aset yang ada di pasar. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Yang keempat itu ada nilai intrinsik, atau biasa disebut nilai ekonomi, adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Mencakup faktor risiko, kewajiban, jangka waktu, dan arus kas di masa yang akan datang. Next. Yang kelima itu ada kupon. Prinsipnya sama seperti bunga pada deposito yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada investornya dengan jumlah dan pada periode yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam itu ada nilai par, adalah harga dasar pada saat obligasi dijual di pasar perdana, biasanya itu nilainya 100 atau 1000. Namun, ada juga beberapa tipe obligasi tertentu yang dijual pada harga diskon atau premium di pasar perdana. Yang ketujuh itu ada harga diskon, yaitu apabila harga pasar lebih kecil daripada nilai par atau nilai intrinsiknya. Dan yang terakhir itu harga premium, apabila harga pasar lebih besar daripada nilai par atau nilai intrinsiknya. Next. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode valuasi obligasi. Next. Perjanjian kontrak dari sebuah obligasi secara spesifik menjelaskan tingkat bunga kupon yang dinyatakan, baik dalam persentase dari nilai par atau jumlah bunga yang tetap, di mana perusahaan peminjam berjanji untuk membayarkan kepada pemegang obligasi setiap tahun. Misalkan, obligasi dengan nilai par 1000, tingkat bunga kuponnya 9%, artinya pembayaran bunga tahunan adalah sebesar 90, didapat dari 1000 dikali dengan 9%. Obligasi membayar kupon atau bunga yang tetap, fixed kupon atau interest dalam interval waktu yang tetap, biasanya tiap 6 bulan atau 1 tahun, dan membayar par value atau nilai par pada saat jatuh tempo. Next. Secara umum, nilai intrinsik dari sebuah aset sama dengan present value dari sejumlah arus kas yang diharapkan atau diperkirakan, yaitu kupon dan hutang pokok dengan required rate of return tertentu. Jadi, nilai obligasi merupakan fungsi dari yang pertama, jumlah dan waktu penerimaan dari arus kas, dan yang kedua, required rate of return dari investor dalam melakukan investasi. Next.
Untuk penilaian obligasi, diskontokan arus kas yang diperoleh dari obligasi yang bersangkutan pada required rate of return investor. Arus kas dari obligasi berupa, yang pertama itu ada the coupon payment, bisa tahunan atau setengah tahun atau 3 bulan. Yang kedua, the par value payment, yaitu dibayar 1 kali pada saat jatuh tempo. Sehingga untuk menjawabnya kita perlu diketahui rumusnya, yaitu harga obligasi atau VB sama dengan sigma N, T sama dengan 1, CT dibagi 1 plus I pangkat N ditambah prinsipal dibagi 1 plus I pangkat N, di mana VB itu yaitu harga obligasi atau nilai intervensi obligasi, CT yaitu kupon obligasinya, I sama dengan tingkat bunga, dan N sama dengan jangka waktu. Next. Untuk lebih jelas tentang rumus yang tadi, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Misalkan, PT Kencana memiliki obligasi dengan nominal 1 juta, kupon rate-nya yaitu 12% dan umur obligasinya 5 tahun. Apabila tingkat return yang diminta investor sebesar 10%, maka berapakah nilai intervensi dari obligasi tersebut? Untuk menghitung nilai intervensinya, kita gunakan rumus yang tadi, sehingga nilai intervensi obligasi atau VB sama dengan sigma 5, yaitu dari umur obligasinya, T sama dengan 1. Selanjutnya, kuponnya yaitu 12% dikali dengan 1 juta, dibagi dengan 1 ditambah interestnya yaitu 10%, pangkat T ditambah dengan prinsipal dari obligasinya yaitu 1 juta, dibagi 1 ditambah 10% pangkat 5. Sehingga jika kita menghitungnya menjadi 120.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 1 ditambah 120.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 2 ditambah 120.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 3 ditambah 120.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 4 ditambah 120.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 5, dan pada akhir periode itu menjadi 1 juta dibagi 1 ditambah 10% pangkat 5. Sehingga mendapatkan hasil 109.090 ditambah 99.175 ditambah 90.158 ditambah 81.962 ditambah 74.511 ditambah 620.921, sehingga hasilnya menjadi 1.075.860 rupiah. Bila investor menginginkan return 10%, maka ia harus mendapatkan obligasi tersebut maksimal seharga Rp1.075.816. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela. Baik, untuk materi selanjutnya adalah Yield to Maturity, atau disingkat YTM. Apa itu YTM? YTM ini adalah return atau imbal hasil yang akan diperoleh jika obligasi dipegang oleh investor sampai dengan jatuh tempo, dengan catatan perusahaan yang mengeluarkan tidak mengalami kegagalan pembayaran. Nah, untuk mencari harga obligasi itu rumusnya yaitu VB sama dengan sigma N sama dengan T sama dengan 1, CT per 1 plus YTM pangkat T, kemudian ditambahkan prinsipal per 1 plus YTM pangkat N. Yang dimana VB itu adalah harga obligasi atau nilai intrinsik obligasi, CT adalah kupon atau kupon obligasi, kemudian YTM adalah tingkat bunga, N adalah jangka waktu, dan prinsipal adalah nilai par atau nilai nominal atau harga belinya. Next run. Berikut contoh soalnya. Sebuah obligasi memiliki nilai par sebesar Rp1.000 dengan kupon sebesar 6% yang dibayarkan setiap 6 bulan dan jangka waktu tempo adalah 3 tahun. Hitunglah wajar nilai obligasi ketika YTM-nya sebesar 6%. Berarti dimasukkan ke dalam rumus yang dimana sigma 6, T sama dengan 1, kemudian
ini adalah CT-nya atau kuponnya, yang dimana 6% dibagi 2 dikali Rp1.000. Kenapa dibagi 2? Karena itu dibayarkan setiap 6 bulan, kemudian dimasukkan 1 plus 6% per 2 dipangkatkan T, kemudian ditambahkan 1.000, yaitu nilai parnya yang ada di soal, per 1 plus 6% bagi 2 dipangkatkan 6. Nah, selain itu juga bisa menggunakan tabel dari present value of annuity dan juga present value of interest factor, yang dimana 30 itu didapatkan dari 6% dibagi 2 dikali Rp1.000. Kemudian dari tabel present value of annuity, 3% untuk 6 periode didapatkan 5,417 dikalikan, kemudian ditambahkan 1.000, yaitu nilai parnya. Kemudian untuk mendapatkan 0,837 didapatkan dari tabel present value of interest factor, yang dimana 3% untuk 6 periode, kemudian dikalikan, ditambahkan, sehingga dapatkan 1.000. Nah, ketika YTM dan kuponnya itu sama-sama 6%, maka nilai obligasi dan nilai parnya adalah sama. Ya, terbukti di contoh soal ini sama-sama 1.000. Nah, ketika YTM-nya itu lebih besar dibandingkan kupon, maka obligasi diperdagangkan pada diskon terhadap nilai par. Jika sebaliknya, YTM itu lebih kecil dari nilai kupon, maka obligasi itu diperdagangkan pada premium terhadap nilai par. Next run. Selanjutnya adalah materi zero coupon bond. Zero coupon bond adalah tipe obligasi di mana tidak ada pembayaran kupon dan return investor ditentukan seluruhnya dari diskon harga obligasi. Nah, untuk mencari valuasi nilai intrinsik dari obligasi tanpa bunga adalah dengan cara VB sama dengan prinsipal dibagi 1 plus I pangkat N, yang dimana VB adalah nilai intrinsik obligasi, prinsipal adalah nilai par atau nilai nominal atau harga beli obligasi, kemudian I adalah tingkat bunga, dan N adalah jangka waktu. Next run. Berikut contoh soalnya. Sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal Rp500 juta jatuh tempo dalam 4 tahun. Tentukan nilai intrinsik dari obligasi tersebut jika investor mengharapkan yield 12% per tahun. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi 500 juta ini adalah prinsipalnya yang tadi sebelumnya, yang kemudian dibagikan 1 plus I, yaitu I-nya adalah 12%, dipangkatkan N ya, itu berarti 4 tahun, sehingga dapatkan hasil 317.759.039,2. Nah, ini berarti bila investor menginginkan return 12% per tahun selama 4 tahun ke depan, maka ia harus mendapatkan obligasi tanpa bunga tersebut pada saat ini maksimal seharga 317.039.039.039. Next run. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman atas perhatiannya. Sekarang dibukakan sesi diskusi. Ya, terima kasih banyak adik-adik dari kelompok 3 sudah mempresentasikan topik tentang efek yang bersifat ekuitas dan utang dengan sangat baik, ya, menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang lain juga dengan sangat baik, ya. Jadi saya kira pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih banyak atas atensi adik-adik dan juga semangatnya belajar, ya. Tetap semangat, sampai bertemu minggu depan, ya. Kuliah hari ini kita akhiri sekarang. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Iya, ya saya akhiri ya.